Kita mau membahas sebuah mobil yang daripada lu beli HR-V baru, mendingan beli ini aja karena harganya sama. Hello, welcome back with me and this Alphard, and we are the Earth. Salam, jempol kejepit. Kok jadi kayak Gofar Hilman gua. Iya, keburu hubung kita lagi bahas mobil sepertinya gitu. Ini kita kedatangan Alphard tahun 2013. Ini yang last edition ya, jadi yang full optionnya. Ini yang IU. Oke, dan pajaknya cukup mencenangkan guys. 8.079.000. Gokil. Oke. Jadi ini Alphard 2013. Jadi ini ANH 20. Ini kalau istilah kayak VW Golf gitu, ini Mark II-nya dari si Alphard ya. Oke, jadi kita mau membahas sebuah mobil yang daripada lu beli HR-V baru, mendingan beli ini aja karena harganya sama. Oke, kenapa mendingan ini? Yuk kita cek satu-satu kenapa kita harus beli ini. Pertama dari depan dulu ya. Dari depan nih lampu udah proyektor, terus lampu dimnya malah di sini, lampu utamanya yang di sini. Ini di sini ada lampu kecil, dan di sini lampu ini lampu kecil 50%. Kayak gitu sih, gue lupa deh, bentar. Nah, lampu sana yang ini, lampu sana yang ini. Terus ada fog lamp juga. Terus grillnya gue suka banget sih, dan di grillnya udah ada 360 view atau kamera. Jadi kalau di layarnya tuh udah enak banget, lihat depan, samping, belakang udah ada dari kamera buat membantu kalian pas parkir gitu. Jadi ini emang yang full optionnya ya. Oke, terus kalau di yang facelift atau yang di last edition ini, si dalemannya itu udah smoke. Dalemannya udah smoke, jadi kayak ngebantu lihat mobilnya tuh kayak lebih mewah aja sih menurut gua. Kalau kebetulan saya punya juga yang 2013 tidak full option dan bukan final edition. Nah, lampunya tuh masih chrome gitu. Nah, itu ya mobil kakak saya lah ya, pokoknya gitu. Terus si fog lamp-nya juga udah bagus banget, udah bulat. Ini kalau kalian mau iseng, fog lamp mau ganti pakai crown yang LED itu udah masuk langsung. Jadi si fog lamp-nya udah ikutan LED. Oke, terus velg. Yang final edition ini sama velgnya Velfire tuh sama. Ini tuh velgnya ring 18. Pakai ban 235 50 18. Kebetulan ini udah diganti, bukan standarnya, udah pakai Bridgestone ya. Jadi masih cukup nyaman sih walaupun dia udah velg 18 ya. Kalau yang kayak punya gua tuh 17 itu lebih empuk sih, cuman kayak kecilan aja sih velg kayak gitu. Oke, terus pintu udah enak banget. Kan gua kunci tadi ya. Pintunya tuh udah enak banget, terus kayak remote ya, walaupun belum kayak yang Alphard Elvin, cuman udah cukup mewah. Terus kalau mau buka pintu tinggal dari sini, ditahan, udah ngebuka, langsung dapet jok yang enak banget ini. Cuman kita belum bahas interior, kita bahas eksteriornya dulu. Bagian belakang lampu ini udah LED ya. Ini lampu remnya udah LED, lampu sennya belum, lampu mundurnya juga belum. Lampu mundurnya di sini, sorry, gue nunjuknya di situ. Lampu mundurnya belum, lampu sen belum, tapi lampu rem ini udah LED gitu. Terus ya begini sih belakangnya ya. Gimana menurut kalian nih? Daripada punya HR-V kayaknya mending ini kali ya. Terus pintu belakang dia juga udah elektrik. Jadi ini yang IU ya, kalau kalian beli yang ATPM itu belum elektrik kayak gini, makanya gue nyesel banget beli yang ATPM. Ini kalau yang IU nih udah elektrik ya. Itu bisa masang sih sebenarnya, jadi tinggal kayak pasang ini aja sih, kanan kiri kalian ganti udah bisa. Terus kalau mau nutup dari sini juga bisa nih, kalian tinggal pencet ini nutup sendiri.
Terus kalau ketahan barang apa atau sesuatu, yang ini masih belum berhenti. Oke, berhenti juga. Jadi kalau kalian takut ada anak kecil atau apa, dia ada safety feature-nya. Jadi kalau ada yang bikin dia nahan, dia langsung balik lagi naik ke atas gitu. Oke, sekarang bagian bagasi kali ya. Untuk bagasi tanpa jok dinaikin ya. Kalau naikin itu nanti dia naik ke sini. Gitu. Di sini ada. Oh, gue salah mulu ya. Maklum saya jarang pakai. Nanti kayak dicolok gitu ke sini. Ini colokannya. Ini masuk ke sini. Gitu. Jadi kayak tinggal diinin sih. Pertama kan dilipat dulu. Jok depannya dimundurin. Ini naik ke atas gitu. Oke. Jadi bagasi kalau kalian pakai berenam, koper 6 nggak muat sih. Jadi makanya rata-rata artis pakai mobil kedua kan buat kopernya, karena buat koper sih nggak cukup ya, kayak gue duduk aja udah penuh banget. Oke, udah cukup di bagasi, kita ke interior kali ya. Oke, ini udah smart key, jadi ke bawah nyalain tinggal injak rem terus pencet sini. Oke, ini enak banget. Terus AC-nya udah nano E, jadi dia kayak semacam buat ada anti ini gitu ya. Nah, ini masih full dari Jepangnya langsung. Tulisan-tulisannya juga Jepang nih, kayak suhu di tulisannya Jepang. Terus ini buat head unit ya, agak bingung sih nanti kalau mau pilih lagu atau kayak aku mau ke apa gitu, kayak ini bingung sih, G-Book nih apaan lagi. Ini buat keluarin CD-nya nggak ada, pencet lagi aja. Oke. Kita bahas interior ya. Pertama ini karena yang IU dan yang masih full option ya, jadi masih bahasa Jepang semua. Terus kalau di setirnya tuh udah wood panel. Terus tombol-tombolnya udah lengkap, ini buat angkat telepon segala ya. Cuman cruise controlnya dia di sini. Jadi nggak di setir. Buat ganti-ganti remote-nya di sini. Buat si TV-nya, mau TV, radio, FM tuh di sini semua, display dan yang di di speedometer ada di sini semua. Oke, ini kilometer 61.000 tapi tombol-tombol masih bagus banget. Jadi durability-nya oke banget guys. Oke, terus bahas dari atas. Pertama ini ada sunroof, tapi ini sunroofnya manual, jadi harus ditekan gitu. Cuman bisa tilt doang, nggak bisa buka. Terus turun lagi ke bawah, ini buat nyalain lampunya. Terus ini buat buka pintu belakang, ini pintu samping. Ini buat buka sunroof yang ada di tengah, nanti kita bahas. Terus ini lampu-lampu. Terus di sini ada tempat kacamata yang sekarang diganti sama tisu bekas, gua nggak tahu kenapa. Terus untuk si spion tengah dia udah auto dimming ya. Jadi kalian kalau malam silau tuh nggak usah di stack gitu, langsung pencet aja dia auto langsung ngegelap. Kalau siang bisa lebih baik dimatiin sih. Gitu. Terus head unit langsung dari Toyotanya. Kalau yang versi ATPM itu head unitnya pakai yang Fortuner ya. Kalau ini pakai yang punya Toyota yang udah Jepang semua. AC udah triple zone. AC-nya jadi triple zone. Ini ada yang untuk bagian depan. Ini bagian depan kiri, kanan. Nah ini. Terus ada yang di bagian belakang. Bagian belakang bisa diatur dari sini. Ini front dualnya bisa dimatiin, dihidupin. Nah gitu. Terus ini kalau mau ngarah langsung ke muke. Terus ini kan masih auto nih, kita bisa kecilin di sini gitu guys. Buat matiin di sini, hidupin lagi di sini aja biar gampang. Terus ini tombol hazard agak rancu sih kalau bagi gua, kenapa? Dia di bagian AC. Jadi kalau lo lagi bingung gitu nyari AC apa, macetnya hazard. Cuman ya nggak penting-penting banget lah. Terus untuk transmisi dia shift knob-nya itu udah model yang gate ya. Jadi udah gitu. Terus dia udah ada Triptonic. Tapi Triptonicnya itu belum ada di setir, masih ada di shift knob doang. Terus untuk laci-laci, ini di sini ada laci ya, mungkin buat taruh duit. Terus di sini ada untuk masukin ya 12 volt. Terus ada kayak semacam lighter ya zaman dulu ya namanya. Terus ini ada laci lagi. Di sini ada laci lagi. Terus ini bisa di maju mundurin. Gue lupa gimana caranya. Nah gini maju, laci lagi di bawahnya guys, mungkin gelap ya. Ini jadi ada laci lagi, laci ini bisa ditutup. Caranya kalian buka ini dulu, terus di sini ada kata tarikan, tarik aja ke belakang. Oke, jadi sebenarnya ini bukan armrest. Kenapa? Armrestnya itu ada di jok.
Oke, jadi armrest tuh ada di jok, bukan di bawah sini. Jadi ini sebenarnya spacious banget ya. Ini pokoknya gila, gue seneng banget sih Alphard sih. Gue seneng banget Alphard. Gue paling seneng naik Alphard. Walaupun harian kakak gue sekarang, bokap gue aja mager pakainya karena kegedean, nggak mau pakai supir soalnya dia. Jadi dipakai kakak gue. Jadi kakak gue kayak enak banget setiap hari ya. Oke, terus untuk di bagian sun visor udah ada lampunya juga. Jadi kalian kalau mau buat berdandan malam-malam aman ya sebelum ketemu pacar. Cuman bagi gue sih kalau di bagian supir ngapain ya? Supirnya harus rapi gitu, dandan. Ya oke lah. Terus setir buat naik turunnya tilt teleskopiknya itu, gue nggak tahu kenapa. Justru kalau yang IU nih kayak gini yang Okta tuh masih manual. Soalnya yang punya gue dia udah otomatis, udah kayak macam E39 gitu ya, udah kayak pakai tombol gitu. Terus kalau setiap matiin mesin setirnya naik sendiri. Kalau yang ini belum, tapi joknya sih udah elektrik ya, maju mundur, maju mundur, naik turun, bisa naik banget, bisa turun banget. Terus untuk si sandarannya juga udah enak banget ya, bagian punggung udah elektrik, termasuk yang bagian supir. Yang supir kalau kalian kodok di bagian sini itu tuh ada buat penyangga kaki. Nah, nih gila ya. Nih kaki kameramen kita Mr. Didit Banditos, bukan, maaf mas, Mr. Didit udah enak banget. Kakinya di sini itu kayak buat kalian ya, yang kalau perjalanan jauh kaki taruh di sini tuh nggak bakal pegel, soalnya enak banget. Pokoknya ini mobil buat disupirin sebenarnya, dari bagian depan sampai bagian tengah, bagian belakang pembantu lah. Soalnya di bagian belakang tuh nggak enak banget, nanti kita bahas. Ngomong-ngomong bagian belakang, kayak kita langsung cek aja kali ya bagian belakang. Yuk. Oke, nih bagian yang paling gue suka. Ini enak banget. Kita tutup dulu kali ya. Pertama, buat duduk di Alphard itu kalian harus di sini di bagian kanan, nanti ada birolnya kali ya. Ini ada tombol buat naikin sanggaan kaki juga. Alright. Nah, terus kalian jangan lupa, ini kesalahan bodoh gue selalu. Ininya turunin dulu, baru kakinya gini. Kenapa? Alasannya buat gini. Ini turunin lagi ya. Jadi ya kalau gue sih lepas sepatu ya. Kalau lu kaya banget kayaknya nggak usah dilepas. Berhubung gue nggak mau ngotorin, apalagi ini mobil orang bukan yang punya gue. Oke, bentar kita mundurin dulu. Dimundurin masih manual. Nah, terus ini kampret nih, supirnya ini kampret nih ceritanya nih. Ya gue sih yang nyetir tadi, jadi gitu. Nah, terus kalian naikin. Damn, ini enak banget. Bisa sampai kayak hampir tiduran. Terus kalau kalian udah gini, ini tidurin. Enak banget guys. Apalagi kalau gue sih sukanya kenapa? Ini AC bisa kedepanin dikit kan, jadi langsung kayak ke muka lu gitu. Kalau kepanasan tuh udah enak banget gini. Oke, nanti gue ketiduran lagi. Bentar, gue naikin dulu. Nih, pokoknya gila. Ini mobil PW banget. Entah kenapa sama yang baru juga kayaknya lebih luas yang ini. Gue gak tahu kenapa. Oke, kita bahas. Pertama, dari belakang, keindahannya adalah ini yang versi 12 speaker atau 12 output audio. Ya speaker sih output ya. Jadi ini speaker lagi. Pokoknya ada 12 biji di mobil ini. Tuh suaranya enak banget. Cuman berhubung tadi head unitnya yang cincong itu, jadi gue mager nyarinya. Pokoknya ini waktu itu pas lagi gue disetirin sama yang punya sih enak banget suaranya guys. Oke, kita bahas lagi ke bagian duduknya. Pertama, di sini tuh udah ada cup holder. Tapi mungkin kalau lu suka minum manis sama aqua gitu ya, minum air mineral taruh di sini, yang ini buat yang manis gitu kali ya. Gue juga gak ngerti kenapa sih. Terus ini bisa buat kayak taruh HP gitu ya. Misalnya mager taruh di kantong, jadi udah enak banget. Gini kan, Pak, situ ya. Terus lu cek meeting gitu. Telepon, taruh lagi sini gitu kan. Sep, gila, perfect banget sih hidup lu kalau pakai Alphard. Enak banget. Oke, terus lanjut lagi di bagian belakang. AC ada di sini sama di sini. Terus di sini AC-nya itu diatur dari sini. Tapi pasti lu mager kan, lu teriakin deh supir lu kan, Pak, AC dinginin. Nah itu tadi makanya gunanya di depan tuh bisa ngatur AC bagian belakang guys. Gitu.
Oke. Terus untuk perlampuan, pertama emang lampu ada di sini. Ini tadi kan kita nyalain dari depan ya. Terus ada lagi lampu room gitu, room light gitu ya. Ini keren banget. Tapi kalau kalian pasangin di Avanza kalian jangan jadinya alay sih, pasti sip ya. Oke. Ini ya pokoknya ini kalau OEM sih keren banget dah. Cuman ya asal lu bisa bikin rapi sih bagus sih. Cuman ya lampunya kalau bisa emang jangan yang kelihatan ya. Lampunya tuh jadi nggak direct gitu loh. Kayak cuman ini pantulan lampu di dalam gitu. Jadi keren banget apalagi udah malam. Terus lampunya tuh terangnya bisa diatur beberapa kali sampai dia mati. Ini terang lagi. Terus sunroof. Kenapa? Gue suka banget. Ini alasan kenapa banyak banget orang kampanye pakai Alphard. Ini sunroof gede banget guys. Kita buka ya. Mungkin namanya picnic roof kali ya. Makanya kalau kalian sering lihat ya, orang-orang kan jadi keluar gitu terus pilih nomor satu gitu kan. Nah itu soalnya kayak ini gede banget. Terus udah ada yang buat menahan anginnya gitu. Jadi rambut sih nggak ini. Cuman buat kalian gitu ya, kalau sore-sore gitu mikirin duit yang masuk terus gitu. Ceritanya bos kan. Enak banget sih ngeliatin ke atas gitu kan. Gini. Terus ini sunroof gede banget, apalagi kalau lu kayak ke daerah Lembang, daerah-daerah dingin gitu, dibuka anginnya masuk, adem banget sih. Gua paling seneng pokoknya emang Alphard sih paling nyaman dan emang diutamakan tuh duduk di tengah. Oke, kita tutup lagi. Berhubung di luar agak berisik angin nih. Gitu. Untuk tutup bisa di sini atau di depan. Tadi gue udah jelasin. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau bagian belakang sih nggak usah dibahas kali ini. Bener-bener bagian kayak gue duduk aja tuh tinggal sisa 1 jengkal gitu. Jadi mungkin yang bisa duduk di belakang cuma Dejet ya. Gue sih nggak bisa duduk belakang dan gue pernah duduk di belakang juga karena sempit banget guys. Oke. Jadi mungkin bagian interior begini dulu kali ya. Kita lihat lagi bagian luar. Oke, udah bahas semua kayaknya. Belum, tinggal mesin kali yang belum kita bahas ya. Kita lihat mesinnya. Nah ini dia. Mesinnya tuh ngumpet banget di bawah. Mungkin jadi ini center of gravity-nya rada bagus ya. Karena di bagian mobil yang tinggi, tapi dia mesin dipaksakan agak ke bawah. Mungkin juga karena posisi kap mesin yang di depan itu sangat pendek. Tapi di bagian bawah itu lebar gitu. Mesinnya ini 2400. Tapi beda sih katanya sama mesin Innova gitu kan 2000 cc atau 2700. Ini yang 24. Jadi mungkin ini mesinnya Camry ya. Ini mesin Camry. Pilihan mesinnya itu buat Alphard kayak gini ada yang 24, ada yang 3500. Tapi kebetulan yang di sini 3500. 2400. Terus ya ruangan mesinnya gini-gini aja lah pokoknya. Jadi ya begitu. Oke, jadi intinya kita udah bahas. Untuk harga 300 jutaan daripada kalian beli HR-V baru, kayak mending pakai ini buat keluarga ya. Kalau buat nyetir sendiri sih capek. Kalau kalian punya supir, beli ini aja daripada beli HR-V disupirin. Gak enak banget, gue udah pernah cobain, gak enak banget. Jadi pakai ini aja, Alphard perfect. Dibilang counting rat pasti bilangnya lu punya dari dulu, pasti disangka lu kaya banget. Terus jangan lupa kita punya 5 Instagram, link ada di sini. Jadi kebetulan ini Alphard sebenarnya abis di sepet-sepet alias di cat-cat gitu bempernya, terus dipoles-poles. Belum kelar banget sih, cuman berhubung lagi nunggu owner yang ngambil, jadi kita vlogin dulu sebelum nanti di final wax ya gitu. Terus jangan lupa subscribe juga biar kita lebih seneng sih buat bikin konten terus buat kalian. Terus komen juga di bawah, menurut kalian mendingan kita post tiap hari atau kita bikin waktu agar kalian bisa nonton dan lebih asik mana sih menurut kalian gitu. Komennya di bawah. Terus jangan lupa 30k subscriber kita ada challenge buat set spender merah. Buat yang kalian kepo terus ajakin temennya. Ya ajakin 2000 temen lah satu orang. Biar cepet ya. Jadi kalian punya 2000 temen, ajakin semua subscribe ke YouTube channel kita biar kita lebih semangat banget dan udah langsung pengen lancurin spender merah guys. Oke. Jadi mungkin bahasan hari ini begini dulu. Sorry banget nih kita biasanya bahas mobil modif ini standar banget, cuman joknya doang yang dilapis ya. Cuman bagi gue sih ini termasuk informatif juga ya buat kalian ya. Barangkali yang masih belum tahu harga Alphard tuh sebenarnya udah mulai enak dibeli lah gitu. Oke, jadi mungkin today topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.